Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berkah Mandiri Farm. Di video kali ini kita akan melihat apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di kandang Berkah Mandiri Farm. Assalamualaikum. Saya lagi bersama Bang Maijar di kandang Berkah Mandiri Farm. Bang Maijar, keseharian Bang Maijar lagi ngapain nih hari ini? Ini sekarang kita lagi coba lihat ini perawatan kuku sapi jumbo oleh Eko Mbeng ini. Lihat. Nah, perawatan kuku itu di sapi itu sangat penting. Satu, untuk kenyamanan kaki sapi, dan memang kadang ketegakan kaki sapi itu tergantung oleh posisi kuku juga gitu. Jadi perlulah perawatan seperti ini. Kemudian Mr. Eko Mbeng, banyak yang perlu dibetulin nih ya. Jadi kayak ini belakang ini tadi kurang bagus, sekarang udah bagus nih. Karena tegak-tegak kaki-kaki sapi itu ngaruh banget kok dari letak kuku. Lokasi kandang ini di mana, Bang? Saya ini di Jalan Palm 5 di Pasar Alfa Indah. Jadi kita adanya tuh posisinya di belakang pabrik tahu. Ini sapi-sapi ini buat kontes atau buat dijual lagi, Bang, atau gimana, Bang? Ini stok kita untuk kurbanan 2025. Jadi di sini sapi-sapi baru memang yang memang kita udah rawat lama, yang nanti untuk persediaan kurban 2025. Udah lama juga, Bang, ya kandang di sini, Bang? Sejak tahun berapa, Bang? Kalau kandang kita di sini 2004 ya. Tapi kalau untuk Berkah Mandiri itu sudah berdiri dari 1997 gitu. Lama juga, Bang, ya? Lumayan. Perawatan apa aja sih, Bang, kalau untuk sapi ini, Bang? Banyak sih perawatannya. Lagi sekarang kan banyak juga virus-virus yang menakutkan. PMK, SE, ya kan, LSD. Ya, jadi kita benar-benar harus lebih konsen untuk perawatan lah. Termasuk vaksin apa itu kita harus benar-benar lengkap gitu. Apalagi untuk sapi-sapi jumbo ini kan sangat rawan gitu. Apalagi kalau sampai terkena PMK itu kan sangat rawan di kaki kuku-kukunya gitu ya, bahaya gitu. Kalau kukunya kena aja, waduh, selesai itu urusan, bisa potong paksa gitu. Untuk mencegahnya, Bang? Ya, kita harus jaga kebersihan kandang. Ya, pasti itu juga kita harus melakukan vaksin gitu. Bagaimana juga vaksin itu paling tidak bisa menangkal dari efek PMK. Karena kita memang benar-benar harus lebih fokus lah. PMK itu sangat menakutkan gitu, dan itu tidak mungkin hilang cepat. Dia akan tetap ada di Indonesia entah sampai kapan gitu. Sampai benar-benar Indonesia seperti dulu lagi bisa bebas PMK gitu. Kalau sekarang ya masih sangat menakutkan, tapi ya harus kita hadapi. Karena kan sekarang kita juga banyak penangkalnya, yaitu vaksin. Kita juga harus lebih kontrol, menjaga kebersihan kandang, dan kita benar-benar harus teliti lah melihat efek-efek atau gejala-gejala PMK itu harus benar-benar kita langsung tanggulangi. Pernah kejadian, Bang, saat ada penyakit PMK datang ke kandang Abang, ada yang mati atau gimana, Bang? Ada lah, bukan berita yang inilah. Di setiap kandang saya rasa ada yang namanya potong paksa karena PMK. Tapi kan di situ kan kita mendapatkan pelajaran baru lagi gitu, yang bisa membuat kita tuh lebih waspada gitu, dan lebih hati-hati terhadap penyakit PMK gitu. Apalagi untuk sapi-sapi jumbo ini, kalau udah keserang kaki itu bahaya.
sangat bahaya gitu, sangat rawan gitu. Jadi benar-benar dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi, yaitu yang kita jadikan pelajaran agar kita bisa menghadapi virus PMK dan virus penyakit-penyakit sapi lainnya gitu. Jadi kita sebagai peternak harus tetap semangat gitu, karena itu adalah suatu proses yang memang kita harus hadapi gitu, sebagai tantangan untuk saat ini. Memang dalam melakukan penemukan dan perawatan sapi itu sangat berat, dikarenakan terlalu banyak virus-virus yang sedikit mengganggu, tapi bagi kita itu suatu tantangan yang memang harus kita hadapi. Ada makanan khusus gak sih Bang kalau untuk pengemukan sapi ini Bang? Kalau pengemukan sapi sih di setiap kandang mungkin relatif sama ya. Bisa ada pakai apa atau pakai onggok, tapi pasti ada juga campurannya katul dan konsentrat gitu. Itu relatif hampir sama setiap kandang. Sapi ini untuk kontes juga bisa Bang atau gimana Bang? Kalau untuk kontes sih kebetulan karena saya ketua harian APPSI ya, saya tidak mungkin ikut kontes itu. Jadi paling kalau sapi-sapi di sini tuh hanya untuk persiapan kurban gitu. Gak enak lah kalau kita ikut kontes, kurang inilah. Tapi ya kita sapi di sini untuk senang-senang kita aja lah, untuk persiapan kurban gitu. Kalau Mister Ekombeng gitu, ngerawat-rawat sapi kontes tuh. Ya Mister Eko. Ya, joki. Sekarang gacu aja lah ada nih. The Extreme nih. Banyak nih ntar gacuannya nih, Mister Ekombeng nih. Oh iya. Meratakan yang lain tuh ya. Untuk naik bobot 1 ton up itu butuh berapa lama Bang? Kita tuh sapi untuk menjadikan sapi 1 ton aja itu proses. Satu dari pakan, kedua memang dari sapi itu tersebut gitu. Karena untuk sapi yang 1 ton tap itu bukan sapi-sapi yang sekedar sapi, memang ada sapi-sapi khusus gitu untuk sapi itu bisa mencapai bobot seperti itu gitu. Jadi nggak gampang juga untuk meraih bobot di 1 ton up, itu benar-benar sulit lah. Jadi relatif tuh di angka setelah 900 ingin naik 1 ton turun naik, ntar 1 ton mau naik 1,1 itu juga turun naik gitu. Semuanya proses lah. Jadi benar-benar kalau untuk 1 ton up apa itu perawatan khusus untuk sapi gitu. Jadi nggak mudah menciptakan sapi-sapi 1 ton dan 1 ton up. Di kandang Berkah Mandiri ini jenis-jenis sapi apa Bang? Kalau kita yang untuk persiapan sekarang ini yang masih baru ya, karena kan ini juga baru lewat dari Lebaran Idul Adha tahun kemarin ya. Jadi ini baru stok-stok yang baru masuk. Ya ada sapi limosin, sapi semental, ada juga sapi PO. Di sini belum ada pegonan, mungkin nanti ada pegon, Madura, apa nanti komplit gitu. Tapi yang sekarang baru ada semental, limosin sama PO. Bedanya apa sih Bang? Simental, simenton sama PO Bang? Kalau simental itu memang setiap sapi itu punya karakter. Simental itu lebih banyak dilihat. Nah ini jenis simental. Oh ini jenis mental. Simental ini. Dari kepala putih apa ya kan. Nah sebelahnya itu limosin cross simental. Dia limosin tapi ada cross simental. Tapi lebih banyak limosinnya. Kalau limosin murni ini nih, ya ini limosin murni. Jadi warna tuh lebih dominan coklat. Kalau polos gitu. Kalau semental biasanya tuh ada di kepala, ada kepala putih apa gitu. Tapi ini semental cross pegon. Kalau semental murni seperti ini, dia tidak terlalu tinggi, tapi lebar untuk sebelah pantat apa di lebar gitu. Kepala juga kepala putih. Ya inilah model contoh semental murni. Ini juga ini semental Marlboro, cuman kayaknya masih ada cross sama ini, sama Brahman, jadi rada tinggi ini beda.
Kalau semental ini, kalau semental karakternya sebenarnya nggak terlalu tinggi kalau yang asli, tapi lebar, apinya itu luar biasa emang kalau untuk semental. Di kandang ini khusus sapi aja atau kambing atau domba ada bang? Kambing ada, tapi sekarang belum datang. Kambing masih ini, kita kan juga lagi ada beberapa renovasi di kandang. Jadi tadinya ini kan kandang kambing ini kan, sekarang kita bongkar, kita tambahin kandang sapi, kandang kambing nanti hanya kecil di situ. Di depan pun yang tadinya itu kandang kambing itu kita bongkar jadi kandang sapi, ntar kandang kambing di belakang itu juga hilang, dibongkar jadi kandang sapi. Jadi nanti kandang kambing itu adanya di bawah, jadi ada jarak dengan sapi gitu, karena mengganggu hawa juga ini sekarang ini, apalagi musim penyakit kayak gini riskan juga kalau jarak antara kambing dan sapi terlalu dekat, karena faktor udara bahaya gitu. Berpengaruh juga bang ya? Juga ya, dampak. Kalau dulu nggak terlalu gimana ya, tapi sekarang tuh saya lihat dampaknya tuh lebih ini. Jadi benar-benar kita dibuat kondisi kandang ya yang memang hawanya itu terbuka. Ya sekarang ini kan yang dulu kandang kambing dibuka ini kan akhirnya alhamdulillah kita dapat hawa masuk nih, sirkulasinya udah lumayan bagus. Kita lihat nih instalasi instrumen dan perbaiki kuku nih. Setiap perawatan kuku itu berapa lama bang? Lama sih, jadi kita tergantung. Kalau perawatan kuku itu biasanya itu ya apalagi di kandang karpet seperti ini nih, itu sedikit sering lah. Apalagi kalau ini kan sapi baru-baru masuk kan, jadi kita benar-benar harus kontrol di kuku-kuku kaki sapi gitu, khususnya di sapi jumbo gitu, karena bahaya untuk faktor perkembangannya itu. Nanti kalau bermasalah di kuku itu nyembetnya kemana-mana. Apa aja sih bang perawatan sapi ini bang? Itu dia, kita pertama selain kuku ya? Ya, pertama datang itu sapi kita kasih vitamin. Setelah dia sudah sedikit atau sudah fit, sudah mulai adaptasi di kandang, kita langsung vaksin. Untuk vaksin pertama itu vaksin PMK biasanya. Ya kan, ntar setelah vaksin PMK, setelah udah stabil vaksin PMK, kita vaksin lagi. Vaksin SE, apalagi sekarang ini kan perubahan cuaca kan panas, dingin ya kan, itu SE penyakit pernapasan, itu kita harus buru-buru vaksin juga gitu. Ntar kita vaksin juga vaksin LSD apa ya, pokoknya semaksimal mungkin lah kita antisipasi untuk ama penyakit yang berbahaya gitu dengan vaksin. Dan tetap kita harus ngasih vitamin, obat cacing, jamu-jamuan untuk nafsu makan gitu, karena ngerawat sapi itu harus dengan perasaan agar bisa menciptakan sapi-sapi yang berkualitas. Kalau ada yang beli nih bang, kirim ke Jawa atau di luar Jawa itu bisa bang? Bisa lah, kita biasa kok kirim ke luar Jawa gitu. Dan memang kan kalau kita ini kan dari sekarang itu kenapa kita suka banyak jual sapi jumbo ya, dari sekarang sebenarnya untuk sapi jumbo itu kita udah open PO. Jadi orang beli bobot 800-an dengan target sekian bobotnya ya, itu udah kita udah open PO lah untuk khusus sapi jumbo, itu kita udah open PO dari sekarang gitu. Jadi nantinya pun mereka mau nabung bentuknya seperti apa, sapinya memang mereka sudah lihat sekarang ini bobot berapa, dan untuk target lebaran haji itu bobotnya akan berapa gitu. Kita udah open PO dari sekarang untuk sapi-sapi jumbo. Jadi kalau ada sohibul kurban yang berniat membooking sapi-sapi jumbo di Berkah Mandiri Farm tuh udah open PO dari sekarang.